Shalom, salam sejahtera kembali bersama saya dalam channel Wartawan Injil. Ya. Sahabat-sahabatku, terima kasih buat siapapun yang mau pay attention, watching these videos, and also share these videos to lot of people. Ya. Yang mau membagikan bukan cuma video ini ya, beberapa video-video di dalam channel Wartawan Injil, mau menonton dan mau membagikan kepada banyak orang. Terima kasih banyak ya sahabat-sahabatku. Baik teman-teman, sahabat-sahabat, pada kesempatan ini saya ingin menjawab ya. Sebenarnya jawaban ini sebagai sebuah bentuk klarifikasi dari tuduhan atau fitnah yang puluhan tahun sebenarnya sudah sering digencarkan oleh kelompoknya Pak Bambang Nursena dan murid-muridnya. Ya. Jadi begini, video ini tergelitik saya dari beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu saya pernah memberikan satu komentar di salah satu channel YouTube. Apa itu? Saya agak lupa. Tentang mengkritik tentang Trinitas. Nah, di dalam kritikan saya itu kemudian disambut atau dibalas oleh Gracia Pelo, muridnya Bambang Nursena. Ya. Nah, di komentar itu muridnya Bambang Nursena yaitu Gracia Pelo mengatakan bahwa sambil mengejek dia mengatakan, hahaha, Unitarian itu Allahnya pernah bisu. Karena menurut Unitarian, firman Allah adalah ciptaan. Berarti sebelum firman Allah diciptakan, Allahnya tidak punya firman. Makanya Allahnya bisu. Hahaha. Kira-kira seperti itu ya. Kata-katanya tidak sama persis, tapi kira-kira pesannya yang disampaikan seperti itu. Jadi memang sahabat-sahabatku, selama puluhan tahun ini Bambang Nursena selalu mempropagandakan kepada banyak orang bahwa kelompok Unitarian atau orang-orang yang tidak percaya Trinitas itu goblok gitu katanya. Goblok karena menganggap bahwa firman Allah adalah ciptaan. Berarti Allah pernah bisu, Allah pernah tidak punya firman. Allahnya Unitarian itu bisu gitu. Nah, sahabat-sahabatku, sebenarnya ini sebuah tuduhan yang sangat konyol ya. Makanya karena saya anggap konyol dan bodoh ya, saya pikir tidak perlu terlalu direspon. Tetapi bagi beberapa orang memang ini penting ya, perlu untuk diklarifikasi. Bahwa fitnah atau propaganda yang selama puluhan tahun, bukan cuma 1-2 tahun loh. Ini puluhan tahun sahabat-sahabatku. Ya, di Indonesia ini puluhan tahun banyak orang, ribuan bahkan mungkin sudah jutaan orang percaya dengan kata-katanya Bambang Nursena bahwa Unitarian itu Allahnya bisu. Sebab Allahnya Unitarian pernah tidak punya firman. Karena menurut Unitarian, firman Allah itu pernah tidak ada. Firman Allah itu ciptaan. Jadi sebelum firman Allah diciptakan, Allah nggak punya firman. Nah, sahabat-sahabatku, sebenarnya pernyataan ini muncul ketika membahas ayat Injil Yohanes 1 ayat 1. Baik ya, saya tampilkan pakai papan tulis ya biar agak jelas. Jadi begini sahabat-sahabatku. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 ini yang dibahas ini. Itu ada tertulis sebagai gelarnya Yesus. Yesus disebut sebagai Hologos. Hologos yang adalah kami Unitarian yakini sebagai gelarnya Yesus. Oh, gini. Hologos. Sang Firman ya. Hologos atau Sang Firman. Ini di Yohanes 1 ayat 1. Kami Unitarian memahami ini sebagai gelarnya Yesus. Mengapa gelarnya Yesus?
Karena memang Yesus sebagai penyampai firman, pemberita firman, maka Yesus diberi gelar Sang Firman. Kira-kira seperti itu yang kami pahami. Nah, ini sesuai juga dengan ayat 1 Yohanes 1 ayat 1. Jadi kalau ini Injil Yohanes 1 ayat 1 ya. Hologos. Nah, ada juga di 1 Yohanes 1 ayat 1 dan juga di Wahyu 19 ayat 13. Itu berbicara tentang nama bagi Yesus Kristus. Ya, jadi di dalam Wahyu 19 ayat 13 disebut bahwa namanya adalah Firman Allah. Nah, otomatis di sini berarti namanya, gelarnya adalah Firman Allah. Bukan berarti Yesus itu betul-betul pikiran atau firman-Nya Allah dalam arti harafiah. Karena firman-Nya Allah dalam arti harafiah atau dalam arti sesungguhnya itu kan abstrak. Pikirannya Donald, loh itu kan abstrak, mana wujudnya? Adanya di pikiran. Nah, sedangkan Hologos di Yohanes 1 ayat 1 itu tidak abstrak. Karena di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman hidup. Yesus disebut sebagai firman hidup yang menurut Rasul Yohanes dikatakan di 1 Yohanes 1 ayat 1 bahwa firman hidup itu bisa diraba, pernah kami raba dan kami lihat dengan mata kami katanya. Nah, karena ada bisa diraba dengan tangan dan bisa dilihat dengan mata. Jadi ada fisiknya ada, pribadinya ada. Dan maka firman hidup ini bukan dalam arti harafiah. Karena firman Allah yang harafiah itu tidak ada pribadinya, tidak ada wujudnya. Nah, begitupun firman Allah di Wahyu 19 ayat 13 itu jelas dikatakan bahwa namanya adalah firman Allah. Jadi gelar itu nama. Saya berikan ilustrasi seperti beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya pernah berdebat dengan seorang pendeta namanya Firman Legowo. Yaitu kalau nggak salah, benar ya. Itu ada di channel Geraham Mu'alaf ya. Yang mengadakan Geraham Mu'alaf, channel YouTube Geraham Mu'alaf, saya berdebat dengan Firman Legowo. Nah, si Firman Legowo, kita semua tahu bahwa itu adalah nama bagi seorang manusia. Ya, pendeta Firman Legowo itu manusia, bukan firman atau logosnya Allah yang menjelma menjadi manusia, bukan. Begitupun kalau kita mendengar di dunia ini banyak orang namanya angel. Ya. Di Indonesia ada juga namanya Angel Karamoy atau Angel Lelga. Nah, wanita-wanita itu yang bernama Angel, kita semua tahu. Dia bukan betul-betul berhakikat adalah malaikat yang turun dari kayangan. Atau malaikat yang turun dari langit, bukan. Tapi itu nama manusia yang diberi nama Angel. Demikian juga ketika orang bernama Firman Legowo. Atau juga pemain sepak bola itu Andi Firman Syah. Itu namanya firman, bukan berarti dia secara hakikat adalah kata-kata atau pikirannya Allah, bukan. Demikian juga Hologos yang ada di Yohanes 1 ayat 1, ini adalah gelarnya Yesus. Itu yang kami pahami. Tetapi yang dipahami oleh seorang Bambang Nursena dan anak buahnya, Hologos di Yohanes 1 ayat 1 ini adalah firman dalam makna memrah ya bahasa Ibraninya, dalam makna harafiah. Jadi Bambang Nursena memahami Hologos di Yohanes 1 ayat 1 itu firman Allah dalam arti logos, pikirannya Allah, hikmatnya Allah betul-betul. Jadi Yesus itu adalah pikirannya Allah yang gluduk jadi manusia, kira-kira gitu, yang menjelma menjadi manusia. Nah, sehingga karena Bambang Nursena memahami firman Allah di Yohanes 1 ayat 1 sebagai betul-betul firman dalam makna hurufiah, maka
akibatnya Bambang Nursena menuduh Unitarian itu seperti pikirannya dia. Ya, jadi begini. Kalau firman Allah di Yohanes 1 ayat 1, kalau seandainya firman Allah di Yohanes 1 ayat 1 betul-betul memang firman dalam makna harafiah, maka baru betul tuduhan Bambang Nursena bahwa Unitarian itu goblok. Masa Allah pernah tidak punya firman? Saya berikan ilustrasi sahabat-sahabat. Ini ada ilustrasi yang mempermudah, yang memperjelas. Saya hapus dulu ya. Jadi begini. Ilustrasinya. Saya pakai ilustrasi. Ada seseorang bernama Bambang. Si B ya, si Bambang. Si Bambang mendengar si A berkata. Si Bambang dengar A berkata. A ini berkata, aku taruh 2 mouse dalam kamarku. Jadi si A bilang, aku taruh 2 mouse dalam kamarku. Nah si Bambang ini dengar. Tanpa ngerti maksudnya si A, dia cuma dengar, menurut si A. Nah, kemudian dia bilang, kemudian si Bambang ini cerita ke orang-orang, si A itu menjijikkan dan bodoh. Masa tikus ditaruh di dalam kamar? Jadi memahami pernyataan si A, aku taruh 2 mouse dalam kamar, oleh Bambang ini diartikan bahwa si A bodoh. Tikus kok dimasukin kamar? Paham sahabat-sahabatku? Mouse ya, di dalam kamus besar bahasa Indonesia memang artinya, ini kan terjemahan dari bahasa Inggris, mouse ini binatang tikus. Tetapi apakah ketika si A berkata, aku taruh 2 mouse di dalam kamar, maksudnya si A ini mouse ini adalah binatang tikus? Oh, ternyata tidak. Mouse yang dimaksud oleh si A ini adalah kursornya komputer atau kursornya laptop. Ya. Nah, jadi karena memahaminya berbeda antara si A dan si B, maka muncullah sebuah kebodohan yang menjurus sebagai fitnah dari si Bambang kepada si A. Si A bodoh, masa tikus kok ditaruh di kamar? Nah, artinya tuduhannya si B ini menjadi benar, bahwa si A bodoh, tikus kalau taruh dalam kamar. Ini akan menjadi perkataan yang benar jika seandainya si A memaksudkan mouse sebagai tikus. Jadi kalau mouse itu artinya yang dimaksud dalam pikirannya si A, dalam benaknya si A berpikir bahwa mouse adalah tikus, maka pernyataan si Bambang ini menjadi benar. Si A bodoh, masa mouse ditaruh di kamar? Tetapi karena mouse yang dimaksud oleh si A bukan tikus, tapi kursornya laptop atau kursornya komputer, maka yang bodoh itu sebenarnya si B, si Bambang. Nah, kebodohannya si Bambang menjadi fitnah. Nah, ini sama seperti istilah hologos ini. Ini ilustrasi tadi ya sahabat-sahabat. Hologos di Yohanes 1 ayat 1 yang dipahami oleh Unitarian, ini adalah gelar. Saya hapus dulu ya. Hologos di Yohanes 1 ayat 1 yang dipahami oleh Unitarian, ini gelarnya Yesus. Sebagaimana dikonfirmasi di
Yohanes 1 ayat 1 dan Wahyu 19 ayat 13. Namanya adalah firman Allah. Jadi ini namanya Yesus, gelarnya Yesus. Ketika Yesus disebut juga sebagai singa dari suku Yehuda, tentunya kita semua paham bahwa itu bukan berarti Yesus adalah betul-betul binatang singa dari hutan Yehuda. Bukan. Tapi gelarnya Yesus. Begitupun misalkan ketika Israel disebut sebagai Yakub disebut sebagai biji mataku oleh Allah. Bukan berarti Yakub adalah bola matanya Allah yang mak gluduk jatuh kemudian jadi manusia. Bukan. Nah, jadi sebutan bahwa Yesus adalah Hologos ini adalah gelar. Itu yang dipahami oleh Unitarian. Sementara yang dipahami oleh Nursena Bambang Nursena, ya, Hologos ini harafiah. Jadi Yesus itu betul-betul pikiran, idenya Allah yang kemudian mak gluduk jadi manusia. Sehingga kemudian Bambang Nursena mengatakan bahwa Unitarian berkata, atau menurut Unitarian, firman Allah adalah ciptaan. Sini ya. Jadi fitnah atau pernyataan Bambang Nursena ini mengatakan bahwa menurut Unitarian, firman Allah adalah ciptaan. Memang Unitarian yakin sekali bahwa firman Allah yang ada di Wahyu 19 ayat 13 yang adalah gelarnya Yesus. Firman Allah ini kan gelarnya Yesus. Jadi membacanya harusnya bukan firman Allah adalah ciptaan, tapi Yesus adalah ciptaan. Itu yang diyakini oleh Unitarian. Yesus yang bergelar singa dari suku Yehuda, Yesus yang bergelar firman Allah, itu adalah ciptaan. Bukan firman Allah dalam makna harafiah adalah ciptaan, bukan. Nah, artinya tuduhan Bambang Nursena bahwa Allah pernah tidak punya firman. Menurut Unitarian, Allah pernah bisu. Menurut Unitarian, Allah pernah bisu, pernah tidak punya firman. Sebab menurut Unitarian, firman Allah itu ciptaan. Ini kan seperti si Bambang bodoh tadi yang menuduh si A bahwa si A itu goblok. Masa mos kok taruh di dalam kamar, kan jorok. Ya, masa tikus taruh dalam kamar. Kebodohannya si Bambang tidak memahami maksudnya si A bahwa mouse adalah kursornya komputer, menimbulkan sebuah fitnah, kabar bodoh, kabar hoax, sebagai tuduhan-tuduhan yang bodoh. Begitupun yang terjadi dengan ini, dengan kasus Hologos di Yohanes 1 ayat 1 ini. Firman Allah yang dipahami oleh Unitarian adalah Yesus, gelarnya Yesus. Yesus yang bergelar firman Allah. Di mana ayatnya? Wahyu 19 ayat 3. Namanya adalah firman Allah. Jadi karena ini gelar, maka kami memahami bahwa Yesus yang bergelar firman Allah itu memang pernah tidak ada. Sebelum Yesus dilahirkan dan diciptakan, Yesus tidak ada. Artinya yang pernah tidak ada itu Yesusnya. Bukan logosnya Allah. Yang pernah tidak ada itu bukan logosnya Allah. Tapi yang pernah tidak ada itu manusia yang bergelar Hologos. Sekali lagi ya, yang dipahami oleh Unitarian
Bung Gracia Pelo dan kawan-kawannya dan Pak Bambang Nursena, harap dipahami ya kalau mendengar video ini. Yang pernah tidak ada menurut Unitarian itu, menurut pemahaman dan keyakinan Unitarian adalah Yesus yang bergelar Hologos. Ya, Yesus manusia, Yesus Kristus yang juga bergelar Hologos itu sebelum dilahirkan dan sebelum diciptakan dia tidak ada. Tetapi logosnya Allah itu bukan ciptaan. Logosnya Allah itu kekal. Kata-katanya Allah, pikirannya Allah, hikmatnya Allah, yaitu ada di dalam pikirannya Allah. Lah Yesus itu bukan pikirannya Allah yang mak gluduk jadi manusia, bukan. Kalau pikirannya Allah jadi manusia gluk, lu berarti Allah nggak punya pikiran lagi. Itu logikanya baru begitu. Tetapi Hologos di Yohanes 1 ayat 1 itu gelar, Mas Bro. Ya. Nah, jadi semua tuduhan-tuduhan seperti ini bahwa Unitarian itu menganggap bahwa Allah pernah bisu. Nah, itu sebenarnya pikirannya Bambang Nursena sendiri. Pikirannya Bambang Nursena, halusinasi, khayalannya dia sendiri yang kemudian dipaksa dituduhkan sebagai ini pikirannya Unitarian. Ya sahabat-sahabatku, jadi sangat jelas. Tapi seperti di beberapa hari yang lalu saya sampaikan, meskipun orang-orang seperti Gracia Pelo, Bambang Nursena dan kawan-kawannya sering memusuhi kami, menganggap sebagai kami sebagai sesat, bidat dan sebagainya, dan berkoar-koar memfitnah kami dalam banyak media ya, baik melalui media tulisan maupun media ceramah dan sebagainya. Kita harus ingat sahabat-sahabatku, Efesus 2 ayat 2 dan Efesus 6 ayat 12. Bahwa musuh kita sesungguhnya bukan darah dan daging, bukan manusia. Tetapi kuasa-kuasa, spirit-spirit, roh-roh jahat yang ada di udara. Yang bisa mempengaruhi orang-orang seperti Pak Bambang Nursena dan murid-muridnya. Untuk menuduh kita, menuduh Unitarian ini macam-macam. Nah, tetapi tuduhan seperti ini tadi, saya sampaikan bahwa ini hanya muncul dari akibat kebodohan. Kebodohan saja. Kemudian ketika orang bertanya, loh Pak Bambang Nursena itu kan orang pinter, orang bergelar, orang intelektual. Nah sahabat-sahabatku, satu hal yang harus kita ingat ya. Satu hal yang harus kita ingat teman-teman. Bahwa gelar itu sama sekali tidak jaminan. Ya. Jadi gelar seseorang yang tinggi jabatannya atau gelarnya sama sekali tidak jaminan pasti benar. Saya berikan satu ilustrasi ya. Dari kisah nyata. Beberapa bulan yang lalu di Indonesia sempat digegerkan sedikit. Ada seorang ibu pejabat negara di salah satu korporasi strategis negara ya. Jabatan tertentu. Ibu ini dianggap pinter. Karena dia bukan orang ecek-ecek. Tapi dia adalah lulusan dari 3 universitas ternama di Indonesia. 3 universitas ternama di Indonesia. Dan ibu pejabat ini mengatakan bahwa perempuan yang berenang di kolam renang bisa hamil. Nah, langsung saja spontan bahwa pernyataan ini menimbulkan riuh. Ya. Ada yang menertawai, ada yang menganggapnya sebagai konyol dan ada juga tidak sedikit yang menganggapnya sebagai pernyataan yang sangat bodoh. Sehingga singkat cerita itu dibahas di TV ya, dibahas terus ada di ILC juga oleh Karni Elias dibahas, oleh wartawan-wartawan dibahas. Nah singkat cerita akhirnya ibu ini diberhentikan karena dianggap tidak layak. Ya, pernyataannya sangat keliru. Nah, tapi sahabat-sahabatku yang lebih mengherankan banyak orang adalah ibu ini bukan ecek-ecek. Bukan kaleng-kaleng. Ya, bukan pejabat kaleng-kaleng. Tetapi beliau adalah lulusan dari 3 universitas ternama di Indonesia. Ingat loh, universitas ternama di Indonesia. Indonesia ini bukan negara kaleng-kaleng. Indonesia ini negara hebat.
Dan ibu ini lulusan dari universitas hebat yang ada di Indonesia. 3 universitas, bukan 1, 3 universitas. Tetapi kok masih bisa membuat sebuah pernyataan, sebuah doktrin, sebuah statement yang begitu bodohnya. Kok bisa? Ya inilah realitas. Inilah kenyataan sahabat-sahabatku. Di dalam Alkitab juga kita pernah diingatkan ya, bahwa orang-orang yang menganggap dirinya pintar itu belum tentu benar. Alkitab mengingatkan kita bahwa ada orang-orang yang justru dianggap bodoh oleh dunia, malah akan mempermalukan orang-orang yang merasa pintar. Orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia akan malah mempermalukan orang-orang yang merasa pintar itu. Di dalam surat Korintus ya, 1 Korintus pasal 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi orang-orang yang merasa berhikmat, merasa intelektualnya tinggi, profesor, doktor, ahli teologi, paham bahasa Ibrani, ahli bahasa Yunani, paham sekolah teologinya bertahun-tahun, itu tidak jaminan. Buktinya apa? Di dunia ini orang bergelar doktor atau sarjana teologi ada banyak jutaan. Dan mereka semua saling silang pendapat. Ya. Misalkan di Indonesia, sering belakangan ini kan heboh. Ada Joshua Tewu, ada Deki Ngadas, ada Esra Alfred Soru, ada Bambang Nursena, Daniel Biantoro. Semua tokoh-tokoh yang dianggap intelektual itu, pemahamannya tidak satu suara ketika berbicara tentang kebenaran-kebenaran Alkitab. Jadi artinya tidak jaminan. Gelarnya doktor, profesor sekalipun tidak jaminan pemahamannya sama atau lagi benar, belum tentu. Ya, 1 Korintus 1 ayat 17 tadi kita diingatkan ya. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Jadi orang-orang yang intelektualnya tinggi, yang dihormati masyarakat, itu akan dipermalukan oleh orang-orang yang justru malah dianggap biasa saja atau bodoh. Nah, salah satunya ini. Demikian sahabat-sahabatku. Jadi inilah yang ingin saya sampaikan sebagai sebuah klarifikasi tentang hologos di Yohanes 1 ayat 1 ya, yang kami unitarian pahami sebagai gelarnya Yesus. Yesus sebagai Sang Firman. Itu seperti orang yang namanya Pak Firman. Kenapa Yesus disebut sebagai Sang Firman? Karena memang pekerjaannya Yesus adalah menyampaikan firman, penyampai firman, penyampai firman, penyampai firman. Maka Yesus disebut sebagai Sang Firman. Bukan seperti yang dipahami oleh Pak Bambang Nursena dan murid-muridnya, bahwa hologos di Yohanes 1 ayat 1 itu betul-betul adalah logos, pikirannya Allah yang mak gluduk jadi manusia. Bukan. Sehingga tuduhan Bambang Nursena dan murid-muridnya terhadap kami itu hanyalah tuduhan atau fitnah yang timbul akibat dari kegagalpahaman atau kebodohannya sendiri. Dan kita, teman-teman yang unitarian, ingat Efesus 2 ayat 2 dan Efesus 6 ayat 12 mengingatkan kita jangan memusuhi manusia siapapun. Siapapun manusia-manusia itu, ya, sesungguhnya musuh kita adalah bukan manusianya, tapi spirit, roh-roh jahat yang memang bisa mempengaruhi manusia-manusia itu, termasuk bisa membuat orang menjadi pemfitnah. Nah, sekali lagi, fitnahan itu muncul akibat dari kebodohannya sendiri. Ya, demikian sahabat-sahabatku. Seperti biasa, jika ada penyampaian dari kata-kata saya yang kurang berkenan, khususnya bagi teman-teman yang mengaku sebagai Kristen atau pengikut Kristus, kita harus saling memaafkan 70 kali 7 kali. Baik sahabat-sahabatku, terima kasih banyak juga buat siapapun yang mau selalu
menonton ya, mengikuti video-video di dalam channel Wartawan Injil ini, yang mau pay attention and also share some videos here ya, beberapa video-video di dalam channel Wartawan Injil dibagikan melalui WhatsApp, melalui apa namanya Twitter, atau melalui media sosial Facebook, melalui yang lain-lainnya. Terima kasih ya. Salam, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Haleluya.